Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya akan membagikan sedikit ringkasan dari buku yang cukup terkenal, yaitu Pertumbuhan Gereja Masa Kini. Buku ini ditulis oleh Rick Warren ketika ia memimpin salah satu gereja yang cukup berkembang. Gereja tersebut bernama Saddleback. Buku ini mengungkapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang dilakukan oleh Rick Warren selama ia menggembalakan di gereja tersebut. Nah, di awal buku ini Rick Warren menjelaskan satu topik yang cukup menarik, yaitu melihat ke depan dengan visi yang besar. Hingga kurang lebih 15 tahun perjalanan pelayanan dari Rick Warren, ada kurang lebih 7.000 orang yang mengaku percaya. Nah, di awal buku ini Rick Warren mengungkapkan ada berbagai mitos yang dialamatkan kepada gereja-gereja besar. Namun saya ingin membahas satu saja yang menurut saya paling menarik. Nah, menurut mitos tersebut, gereja besar hanya mengutamakan kehadiran. Namun Rick Warren menyanggah dan menurut dia, gereja tidak akan bertumbuh ketika orientasi utamanya adalah kehadiran. Gereja Saddleback fokus untuk membawa jemaat kepada Tuhan. Pertumbuhan gereja adalah akibat yang wajar dari gereja yang sehat. Gereja yang sehat itu seperti apa? Gereja yang khotbahnya alkitabiah dan melakukan misi yang seimbang. Khotbah tidak berbicara tentang apa yang jemaat ingin dengar, tetapi apa yang ingin Tuhan perkatakan kepada kehidupan kita semuanya. Kesimpulannya, kualitas yang baik akan berdampak pada kuantitas yang bertumbuh juga. Nah, di bagian kedua, Rick Warren menjelaskan satu topik, yaitu menjadi gereja yang bertumbuh karena memiliki tujuan. Ada satu pertanyaan yang Rick Warren ajukan dan sungguh menarik. Apa yang mendorong gereja Anda? Ada banyak faktor berdirinya gereja. Ada yang karena uang, ada yang karena jemaat, ada yang karena program-program, atau mungkin ada karena kepentingan-kepentingan yang kita tidak ketahui. Tetapi apapun faktor yang mendorong gereja kita, Rick Warren menyatakan dengan jelas bahwa harusnya yang menjadi tujuan gereja kita adalah tujuan kekal yang Allah sudah tentukan, yaitu memenangkan dunia bagi kemuliaan Yesus Kristus. Nah, kemudian Rick Warren juga menjelaskan setelah kita menetapkan sebuah tujuan yang menjangkau dunia, memenangkan jiwa bagi Kristus, Rick Warren juga mengajarkan untuk kita mengkomunikasikan tujuan kita. Ada berbagai cara yang dilakukan oleh Rick Warren, salah satunya bisa melalui pengajaran lewat firman Tuhan, khotbah, ataupun lewat slogan yang sangat mudah untuk diingat. Intinya, Rick Warren menegaskan mengkomunikasikan tujuan itu harus dilakukan secara berulang-ulang supaya jemaat bisa mengingat. Setelah kita mengkomunikasikan, Rick Warren mengajarkan untuk kita mempersiapkan tujuan itu, langkah-langkahnya, dan pada akhirnya kita harus melakukan tujuan yang sudah kita buat. Di bagian ketiga, Rick Warren membahas tentang menjangkau masyarakat di lingkungan Anda. Nah, di poin pertama, Rick Warren menjelaskan siapa yang menjadi target kita. Nah, itu harus jelas. Yang seringkali gereja lakukan adalah memanah kabar baik Injil keselamatan itu kepada siapa saja, dan kemudian apabila orang itu menerima, yaitu menjadi target kita. Padahal tidak demikian. Rick Warren menjelaskan bahwa perlunya strategi dan perencanaan yang terstruktur supaya kita bisa tepat memanah kepada sasaran yang kita inginkan. Agar menjadi gereja yang efektif dalam penginjilan, kita harus memperhatikan berbagai faktor. Yang pertama, faktor geografi. Nah, faktor geografi ini berbicara tentang di mana tempat tinggal orang yang akan kita jangkau. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor demografis. Ini berbicara tentang berapa usianya, kemudian status pernikahannya, pendapatan, pekerjaan yang sering dilakukan. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor kebudayaan. Hal ini berbicara tentang bagaimana mereka hidup, gaya hidup mereka, kemudian cara berpikir mereka. Nah, itu harus kita perhatikan. Jauh sebelum perusahaan tertarik dengan hal-hal yang demikian, para misionaris Kristen sebenarnya sudah melakukan hal itu. Hal itu dilakukan untuk menolong dan mengetahui di mana harus memulai untuk kita bersaksi kepada mereka. Kemudian langkah kedua, mengetahui dengan tepat siapa yang akan kita jangkau. Rick Warren percaya strategi penginjilan yang paling efektif adalah mencoba menjangkau orang yang mempunyai persamaan dengan diri kita. Itu salah satu tips yang Rick Warren sampaikan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan strategi kita. Nah, Rick Warren menyampaikan tidak hanya kita menyampaikan pesan tentang Yesus itu, tetapi kita harus juga mengikuti metodologi atau cara yang dilakukan oleh Yesus.
Nah, Rick Warren menyampaikan ada 5 prinsip ketika kita meneladani Yesus untuk bersaksi kepada orang lain. Nah, yang pertama, mengetahui apa yang hendak kita pancing. Kemudian pergi ke tempat ikan yang akan ditangkap. Yang ketiga, belajar berpikir seperti ikan. Dan yang keempat, menangkap ikan menurut seleranya. Dan yang terakhir, gunakan lebih dari 1 kali. Ikan yang dimaksud adalah tentunya orang yang akan kita injili. Nah, analogi Yesus tentang penginjilan menggunakan memancing itu sangat bagus. Namun yang menjadi perhatian adalah memancing adalah kegiatan yang bersifat hobi. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan penginjilan, kita harus merasa senang seperti kita melaksanakan hobi kita. Pada bagian selanjutnya, Rick Warren menjelaskan tentang membawa masuk orang banyak. Nah, belajar dari apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan tentang bagaimana ia menarik perhatian banyak orang. Nah, yang pertama yang Yesus lakukan adalah ia mengasihi semua orang. Ia mengasihi semua orang tanpa membedakan apapun yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, Yesus memenuhi kebutuhan mereka. Tidak hanya dalam hal rohani, tetapi juga hal jasmaninya. Yang ketiga, Yesus mengajar dengan cara yang praktis dan menarik. Biasanya Yesus juga menggunakan perumpamaan. Selanjutnya, ibadah dapat menjadi sebuah kesaksian. Segala sesuatu yang dilakukan di dalam ibadah di gereja Saddleback itu ada beberapa prinsip yang mendasar yang mereka yakini, yaitu hanya orang percaya yang dapat menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Kemudian untuk menyembah Allah sejatinya tidak diperlukan gedung gereja. Dan kemudian tidak ada gaya penyembahan yang paling benar, dan masih banyak lagi prinsip-prinsip yang ada di buku tersebut. Nah, kemudian selanjutnya Rick Warren juga memperhatikan bagaimana mengatur kebaktian bagi orang-orang yang tidak bergereja. Ini salah satu hal yang sangat penting tetapi sering dilupakan oleh gereja-gereja pada umumnya. Karena jemaat tersebut belum terbiasa dengan beribadah dengan gaya Kristen. Rick Warren menyarankan ada beberapa hal praktis yang harus dilakukan untuk memikirkan kepentingan orang-orang yang belum pernah bergereja. Nah, selanjutnya yang keempat, gereja juga perlu memperhatikan tentang gaya musik yang dipakai dalam ibadah. Jangan sampai gaya musik yang dipakai itu tidak sesuai konteks yang ada di dalam lingkungan sekitar, sehingga malah menjadikan itu batu sandungan. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, Rick Warren juga menyatakan bagaimana berkhotbah kepada orang yang tidak bergereja. Nah, seringkali ini juga luput dari perhatian gereja-gereja pada umumnya. Orang-orang yang belum percaya atau orang-orang yang tidak bergereja, mereka cukup asing dengan yang namanya Alkitab. Nah, oleh sebab itu, gereja harus menjadi sarana yang baik, sarana yang ramah untuk mereka bisa tertarik dulu terhadap Alkitab, tidak asing terhadap Alkitab, dan baru ada pengajaran-pengajaran yang lainnya. Di bagian terakhir dalam buku ini menjelaskan tentang bagaimana Rick Warren membangun sebuah jemaat. Nah, yang pertama adalah memimpin orang yang hadir untuk menjadi anggota. Nah, kemudian yang kedua, mengembangkan anggota yang dewasa. Tujuan akhir dalam pertumbuhan rohani adalah menjadikan anggota semakin serupa dengan Yesus Kristus. Nah, yang ketiga, Rick Warren juga menjelaskan perlunya untuk melibatkan anggota di dalam pelayanan. Rick Warren juga menjelaskan tentang tujuan Allah bagi gereja Anda. Ini menjadi penutup di dalam buku ini dan menjadi kesimpulan untuk buku ini, yaitu jangan khawatir tentang pertumbuhan rohani yang terjadi dalam gereja kita. Kita harus fokus untuk melakukan apa yang Tuhan sudah inginkan kita kerjakan. Fokus pada tujuan-tujuan kita untuk menyenangkan hati Allah, untuk membawa orang-orang bisa percaya kepada Yesus. Tetaplah menyiram, memupuk, mengolah, menyiangi, juga memangkas setiap dosa-dosa yang ada. Allah akan memberikan pertumbuhan itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Jangan khawatir tentang hasil, mari lakukan prosesnya dengan baik. Dan yang terakhir, tentu Rick Warren juga mengingatkan bagaimana peran Roh Kudus sangat penting. Kedekatan kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan sebagai pemimpin umat itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita bisa membawa jemaat, orang lain datang kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian sedikit ringkasan tentang buku Pertumbuhan Gereja Masa Kini yang ditulis oleh Rick Warren. Semoga ini bisa menjadi berkat untuk setiap kita dalam kita memimpin apapun yang kita pimpin, baik itu dalam kelompok kecil maupun di dalam kelompok besar, ataupun saudara yang saat ini sedang menjadi gembala sidang di sebuah gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.